Hidup ini tidak sesempurna bayangan kita. Selama ini kita itu inginnya ya apa-apa serba perfect, apa-apa serba sempurna, apa-apa serba harus pasti begini, baik, indah itu begini loh, benar itu begini loh, baik itu pasti begini loh. Ayo kita cari keindahan dalam hal-hal yang mungkin tidak sempurna, mungkin ada kurangnya. Kenapa sih ini penting? Karena hidup ini tidak selalu sempurna, bahkan tidak pernah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita. Malam ini kita belajar menerima ketidaksempurnaan. Hidup ini tidak sesempurna bayangan kita. Kita yang dikritik dan mereka yang mengkritik itu ya sama-sama tidak sempurna. Alhamdulillah mereka mau ngeritik kita. Jadinya kita tahu jangan-jangan kelemahan kita di situ. Jangan-jangan kita perlu improve lagi di bagian yang mereka kritik. Oke, bismillah. Kita belajar menerima ketidaksempurnaan dari Jepang. Filsafat wabi-sabi. Saya awali dari makna katanya ya. Wabi itu merujuk pada keindahan yang kita temukan dalam kesederhanaan, dalam kesunyian, dalam hubungan kita dengan alam. Orang dengan visi wabi itu orang yang bisa menerima hidup yang sederhana, yang terbatas, dan bahagia dengan itu. Jadi kan banyak di antara kita yang membayangkan hidup bahagia itu ya yang kaya raya, punya segalanya. Dipuji orang terus, diiri orang dan lain sebagainya. Baru kita merasa sukses bahagia. Padahal hidup ini seperti kemarin waktu sesi pernikahan saya bilang tidak ada orang itu yang hidupnya bahagia terus. Tidak ada orang itu yang hidupnya senang terus. Selalu ada retakan, selalu ada kurang, selalu ada cacat dalam hidup kita. Maka ketika kita bisa menerima jenis hidup yang seperti apapun, bahkan yang sangat sederhana, mungkin serba berkekurangan, itulah wabi. Jadi, kalau dalam bahasa Jepang, digabungkan dengan sabi. Sabi itu kemampuan seseorang untuk menangkap keindahan yang itu mungkin bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Sabi itu orang yang bisa menemukan pesona dari apapun, meskipun yang dia lihat itu mungkin sudah barang lama, atau sudah aus, atau sudah berlumut, atau kayak biasanya contohnya keramik itu sudah retak. Tapi kita masih tetap bisa menemukan indahnya. Itu sabi. Kita itu kan biasanya nganggep indah itu ya kalau utuh, indah itu ya kalau masih sempurna, indah itu ya kalau masih luar biasa, masih muda, masih segar. Kan kita selalu begitu. Manusia itu ya puncak-puncak keindahannya ya waktu muda, kan selalu begitu. Nah, kalau sapi ini kebalikannya. Orang yang bisa menemukan keindahan dalam usia tua, dalam sesuatu yang sudah mulai berkurang, dalam retakan, dalam lumut, dalam karat, dalam apa saja, itu berarti orang punya visi sabi.
Misalnya ya, kopi kalian, itu kan kamu menyebutnya enak Pak kalau panas-panas gini, panas. Itu wajar, tapi nanti 1-2 jam lagi kopi ini dingin. Ketika kalian masih bisa menemukan nikmatnya kopi yang dingin, itulah sabi. Nah, ini tidak gampang ya. Indahnya di mana Pak? Enaknya di mana kopi yang dingin itu? Oh, ini misalnya nanti 2 jam lagi, misalnya ya. Ini kan saya habis minum di sini. Nanti 3 jam lagi ini dingin. Terus teman-teman ada yang, ini tadi diminum sama Pak Faiz. Meskipun sudah dingin tak minum Kamu mungkin tidak melihat dinginnya kopi ini. Kamu melihat sejarahnya kopi ini tadi. Jadi kamu bisa menemukan indahnya kopi yang dingin dengan tidak melihat fisiknya. Ya memang secara materi sudah tidak enak, tapi ini ada sejarahnya. Oke ya. Misalnya kacamata saya ini murah. Kalau kamu cari di marketplace itu mungkin 16 atau 26 ribu, ini murah. Tapi ini tak sayang-sayang, karena ini yang membelikan istri waktu saya ulang tahun ke berapa gitu. Kalau kamu berani meremehkan ini, marah saya. Tak sayangi sebegitunya. Tidak melihat barangnya sudah jelek, ini bolak-balik patah tak tambal sama solasi. Saya melihat ada nilainya bagiku. Ada sejarahnya. Kayak kalian mungkin lihat bajumu zaman dulu SMA, sekarang sudah tidak terlalu muat lagi sih. Itu pun ada coretan-coretan teman-temanmu waktu lulus. Tidak mungkin kamu pakai lagi. Tapi masih kamu lihat indahnya. Dari mana? Sejarahnya. Jadi ketika orang bisa menemukan keindahan dari sesuatu yang mungkin faktanya pakai kacamata biasa rasanya sudah tidak indah, itulah sabi. Kalau kalian hidup ini bisa wabi-sabi, hidupmu bahagia. Kamu tidak menuntut kesempurnaan, kamu tidak menuntut kemewahan, kamu tidak menuntut kehebohan, kamu tidak mencari sanjungan, kamu tidak mencari pujian, kamu bisa menikmati apa saja di sekelilingmu. Maka nanti wabi-sabi itu sering didefinisikan cara memandang dan menghayati kehidupan dengan menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan, serta menghargai perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Jadi yang sederhana dan tidak sempurna itu juga indah. Yang sudah berubah itu juga indah, karena hidup ini secara alami ya akan berubah. Yang masih muda ya ganteng sih, ya cantik sih, tapi nanti bukan berarti kalau sudah tua keindahannya hilang. Orang yang sudah tua punya keindahannya sendiri. Oke ya. Kalian lihat ayahmu misalnya, atau ibumu, atau orang tuamu. Mungkin sudah tidak secantik dulu waktu muda, tapi sekarang mereka punya keindahannya sendiri. Mungkin sudah di wajahnya banyak kerutnya, mungkin rambutnya sudah banyak putihnya, tapi justru kamu lihat rambut mereka yang putih, wajah mereka yang sudah mulai berkerut, kalian bisa merasakan indahnya mereka. Jadi mungkin tidak secakep bintang-bintang drakor, bintang-bintang di TV-TV, tapi kalian menghayati mereka sebagai indah.
Kalian merasakan sendiri indahnya mereka. Pasti itu tidak sekedar melihat fisiknya. Ada nilai indahnya sendiri usia tua itu. Jadi itulah wabi-sabi. Ini mungkin perlu pengalaman, kalian bisa menghayati, menemukan keindahan dalam yang sederhana, yang tidak sempurna, dan yang berubah. Selama ini kita itu inginnya ya apa-apa serba perfect, apa-apa serba sempurna, apa-apa serba harus pasti begini baik, indah itu begini loh, benar itu begini loh, baik itu pasti begini loh. Sehingga ketika ada yang berubah, kita kesulitan memahaminya, kita kesulitan menangkapnya. Kita menganggapnya sudah jelek itu, sudah tidak baik itu, sudah keriput itu, sudah putih itu, tidak cantik lagi, dan lain sebagainya. Jadi standar yang ada di kepala kita mati, beku. Padahal mungkin dulu pernah kita ngaji filsafat yang tema estetika. Antara lain ada teori indah dan tidak indah, harmoni dan tidak harmoni. Itu kan sebenarnya ya sesuai standar atau penyerapan subjektif kita. Yang menurutku cantik mungkin beda dengan yang menurut teman-teman. Yang menurut seseorang dia tampan luar biasa, bagi yang lain tidak tampan. Mungkin ada yang kagum, waduh cowok itu ya mulus sekali kulitnya, ganteng sekali. Yang lain, alah cowok kok kayak gitu, kayak perempuan saja. Sama-sama, satu nganggap sangat ganteng, satu nganggap kurang laki-laki. Jadi cakep tidak cakep, indah tidak indah, itu tergantung standar dan cara pandang subjektif kita. Jadi maka ayo kita cari keindahan dalam hal-hal yang mungkin tidak sempurna, mungkin ada kurangnya. Kenapa sih ini penting? Karena hidup ini tidak selalu sempurna, bahkan tidak pernah sempurna. Karena hidup ini selalu berubah. Jadi kalau kita hanya bisa menerima indah itu begini, titik. Cantik itu begini, titik. Kita akan sering kecewa, kita akan sering sakit hati melihat itu. Kenapa? Karena hidup ini berubah, hidup ini lapuk. Yang dulu indah, lama-lama jadi tidak indah. Dulu jadi bintang, sekarang mungkin sudah tenggelam. Kalau yang kita sebut indah itu hanya kecantikan yang menetap itu, ya pada saatnya akan selesai. Jadi mana ada orang yang cantiknya permanen meskipun diformalin. Ya kan ngomong pakai make up formalin biar cantik terus, tidak ada. Ketika sudah tua, ya akan jadi tua, wajarnya begitu. Maka daripada kalian pontang-panting agar awet muda, mbok sudah kalian bisa punya cara pandang bahwa tua juga indah kok. Keriput juga indah kok. Rambut putih juga indah kok. Kenapa? Ini lebih mungkin daripada kita memimpikan dunia yang perfect. Dunia yang bahwa saya akan indah terus, bahwa saya akan cantik terus. Jadi ini yang dimaksud oleh wabi-sabi. Kan dulu pernah saya bilang bahwa kecantikan itu sementara. Kalau kejelekan mungkin lebih permanen. Nah kalau jelek kan sekarang jelek, insya Allah besok masih bertahan. Tapi kalau cantik itu ya sekarang cantik, besok akan kalau sudah tua berubah jadi jelek. Baik. Keywordnya wabi-sabi itu 3. Yang pertama impermanence, yang kedua imperfection,
Yang ketiga, incompleteness. Impermanen itu maksudnya tidak ada di dunia ini yang abadi. Semuanya berproses, lahir, tumbuh, rusak, hilang. Segala yang ada di dunia. Kita ini kebetulan di atas panggung dunia episode saat ini. Bareng Donald Trump, bareng Netanyahu, bareng Messi, dan lain-lain. 30 tahun lagi yang di atas panggung mungkin beda. 40 tahun lagi mungkin ganti, 50 tahun lagi, apalagi 100 tahun lagi, sudah tidak ada kita semua. Jadi kita ini sementara, tidak abadi. Lahir, tumbuh, rusak, pada akhirnya hilang. Ya, daun akan gugur, kayu akan lapuk, wajah akan menua. Ini yang dimaksud impermanen. Makanya memimpikan keabadian, memimpikan hebat terus, cantik terus, jaya terus, itu tidak realistis. Hidup ini secara hakiki impermanen. Yang kedua, imperfection. Selalu saja hal-hal di dunia ini ada kurangnya. Maka kalau kalian mengejar kesempurnaan, sulit menemukan. Akan ada retakan, akan ada goresan, akan ada warna yang memudar. Dalam hal apapun, kalian juga begitu. Kalian kan merasa orang baik. Kalau saya tanya satu-satu, ini mesti kamu orang baik kan? Baik pak, baik pak. Tapi kalau tanya, kamu punya kejelekan nggak? Mungkin kamu tidak mau cerita, tapi diam-diam dalam hatimu ada pak. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kamu yang tahu bahwa ada pak. Saya ada cacatnya, saya ada kurangnya. Ini yang dimaksud imperfection. Dalam benda apapun juga begitu. Tidak ada benda sempurna. Selalu ada kurangnya. Ini imperfection. Dan yang ketiga, incompleteness. Incompleteness itu segala sesuatu yang berproses itu yang tidak pernah sampai di titik seutuhnya, sepenuhnya. Selalu ada ruang untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih lengkap lagi, dan lain sebagainya. Termasuk ruang. Bayangkan masjid ini kan selalu ada ruang kosongnya. Tidak pernah full sepenuhnya. Kalau sudah full sepenuhnya malah sulit untuk jadi apa-apa. Justru dikasih ruang. Pikiranmu kalau sudah sangat penuh malah tidak bisa mikir. Agar pikiranmu bisa mikir itu kasih ruang. Jadi perspektif incompleteness itu segala sesuatu itu masih ada ruang untuk berkembang, untuk tumbuh. Tidak pernah ada yang sepenuhnya full tuntas. Kita kan sering bilang menjadi manusia seutuhnya. Itu kan enak saja kamu ngomong begitu. Bayanganmu manusia yang seutuhnya itu yang gimana? Mungkin kamu bisa berteori manusia seutuhnya itu pak, badannya sehat, pikirannya tajam, hatinya bersih. Kemudian iya diteorikan segampang itu. Tapi apa kamu bisa nemu orang yang hatinya sebersih itu, pikirannya setajam itu, kesehatannya seperfect itu? Selalu incomplete, selalu ada ruang untuk bisa lebih baik kok. Ini selalu dalam proses. Jadi hidup kita ini kalau ditanya, kalau perspektifnya Wabi Sabiyo, akan selalu ada impermanensi, imperfect, dan incomplete. Kalau kita tidak bisa menerima tiga ini, hidup kita berat. Jadi
Ini dasar filosofinya wabi-sabi. Jadi cara memandang dan menghayati hidup dengan menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan, dan menghargai perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Perhatikan 3 kalimat terakhir tadi ya. Menemukan keindahan dalam kesederhanaan, menerima ketidaksempurnaan, dan menghargai perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Temukan indahnya segala sesuatu, terima sisi-sisi yang menurutmu kurang dan tidak sempurna, dan hargai perubahan karena segala sesuatu di muka bumi ini secara alami berubah. Kalau kalian bisa memegang 3 aspek ini, hidupmu lebih nyaman. Pak, semester ini nilai saya jelek, Pak. Ya enggak apa-apa. Hidup itu memang enggak sempurna. Kadang baik, kadang jelek. Kan begitu saja. Pak, saya masih belum punya ini, belum punya itu. Lo belum punya apa-apa juga indah. Emangnya indah itu perlu punya apa-apa? Hidupmu sudah asik kok. Kadang-kadang yang punya macam-macam malah sumpek. Mungkin yang satu kamar kos-kosannya melompong, tidak punya apa-apa, barangnya 1-2, yang satu barangnya banyak. Itu kadang-kadang yang sumpek malah yang barangnya banyak. Ini ditaruh di mana, dibuang kok yo eman-eman, tapi yo nggak kepake. Siapa tahu kapan-kapan butuh. Akhirnya kan kos-kosanmu jadinya kayak gudang. Nah, ternyata yo punya banyak juga ndak jaminan tenang. Maka temukan saja keindahannya dalam hal apapun. Cuma ini jangan dipakai alasan untuk males bersih-bersih ya. Kamarmu kok kotor banget loh Pak. Jangan dilihat kotornya. Temukan keindahannya Pak. Itu kamu alasan itu, nutupi malesmu itu. Baik, nanti kita belajar terus biar tidak salah paham tentang wabi-sabi ini ya. Orang yang menjalankan wabi-sabi itu dalam hidupnya biasanya hidup secukupnya saja. Kita temukan keindahannya ya. Jadi, yang pertama itu ya hidup secukupnya. Sudah, jangan mentang-mentang uangnya banyak, ndak penting juga dibeli. Secukupnya saja. Kalau butuhnya kursi 1 ya 1 saja. Nggak harus beli 4, beli 5. Pak, nanti kalau ada tamu, ya tamu nggak mesti. Yang mesti kan kita butuh 1. Kemudian menerima usia. Nggak panik karena usia nambah. Waduh, ternyata saya sudah usia sekian ini. Rambut sudah mulai putih. Saya belum nikah, rambutnya kok putih. Terus kamu panik kan, sering begitu. Nggak, ya terima saja, wajar saja sih. Orang itu bertambah tua. Normal saja. Kemudian tidak mengejar kesempurnaan. Saya ingin lebih baik, tapi saya tahu tidak mungkin saya sampai ke titik sempurna. Mesti akan selalu ada kurangnya. Kemudian mampu menikmati momen-momen kecil. Tidak perlu punya mobil untuk senang, punya sepeda ondel pun bisa senang. Jadi menikmati momen kecil. Meskipun HP tipe lama juga masih indah kok. Meskipun kalau dinyalain gambarnya muter-muter terus. Loh, indahnya ya lihat muter-muter itu. HP ku ternyata bisa melatih kesabaran. Jadi bisa menemukan keindahan bahkan dalam hal-hal kecil. Kemudian menghargai proses. Saya tahu saya ini masih banyak kurangnya, ya saya akan berproses jadi lebih baik. Segalanya nanti berubah dan perubahan itu melalui proses.
Kemudian biasanya orang-orang wabi-sabi ini dekat dengan alam. Karena mereka sadar sisi alami hidup ini yang selalu berproses dan dirinya sendiri bagian dari alam. Ini persepsinya tentang hidup secara umum. Kalau secara psikologis, orang yang menerapkan wabi-sabi itu biasanya tidak perfeksionis, jadi tidak banyak nuntut. Saya tidak nuntut macam-macam kok, tapi mbok Indonesia ini tidak ada korupsi, itu sudah cukup, alhamdulillah misalnya. Jadi kalau membayangkan sehebat apa gitu ya mungkin susah ya. Jadi bangsa yang perfect sama sekali tidak. Mbok yang ini saja dikurangi, mbok yang ini saja. Korupsi kok 80% misalnya, mau diturunkan dikit 20% kan. Jadi enggak, saya enggak bisa sih memang membayangkan 100% enggak ada korupsi, itu mimpi. Tapi mbok jangan sebesar itu khas gaya wabi-sabi ya. Jadi terus tidak terlalu takut gagal, biasa gagal itu. Karena hidup ini ya kalau enggak sukses ya gagal. Kan cuma antara dua itu. Jadi kalau kalian gagal kan membacanya gampang. Ya memang ini masih hidup di dunia. Kadang sukses, kadang gagal. Lah kok gagal terus saya, Pak? Suksesnya kan loh, gagal itu kan masih hitungan duniawi. Jadi masih normal kalian gagal itu masih dunia. Jadi ya kadang gagal, kadang sukses. Ya semoga kapan-kapan sukses. Atau ya kamu bacanya lebih dalam. Ternyata saya sukses untuk gagal, Pak. Membacanya jadi bulat itu. Sukses untuk gagal atau sebaliknya, saya gagal untuk sukses. Baik, tidak takut gagal ya diulang lagi, berjuang lagi. Besok gagal lagi, ya diulang lagi. Kan tidak boleh menyerah. Kemudian secara psikologi menerima perubahan. Kemudian ini beberapa tambahan ya. Biasanya orang-orang ini menikmati kesunyian. Orang itu kan sukanya rame-rame, ada teman, ada yang mengapresiasi, ada apa. Tapi seandainya sendiri sunyi pun siap kok. Jadi ya selain senang dan susah, selain sukses dan gagal, hidup ini kan ya ada kadang sendirian, kadang bareng-bareng. Ada temannya oke, ndak ada temannya ndak apa-apa. Saya siap. Jadi bisa menikmati kesendirian. Kemudian tidak tergantung pada validasi sosial. Karena dia bisa menikmati apapun, terakhir bersyukur pada hal-hal sederhana. Jadi yang kita syukuri itu ndak harus nunggu yang mewah-mewah, ndak harus nunggu selamat sudah mencapai ini, sudah lulus, sudah ini kan baru kamu merasa penting untuk bersyukur. Wong hal-hal kecil tiap hari itu ya bisa kita syukuri. Kenapa sih nunggu momen-momen besar? Kamu pagi bisa bangun itu kan alhamdulillah. Kamu masih sehat, alhamdulillah. Sakit tapi tapi kan masih bisa ngaji, alhamdulillah. Jadi selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Makanya di buku Filsafat Kebahagiaan itu kan saya kasih kalimat di depannya, kita itu kadang sering mencari-cari alasan untuk tidak bahagia. Padahal ada sangat banyak alasan untuk kita bahagia. Tinggal digeser sedikit cara pandangmu. Ya kayak tadi kan kadang kita agak main trik sedikit. Sebenarnya gagal sih, tapi saya sukses sebenarnya, Pak. Sukses dalam kegagalan misalnya. Gagal ini, Pak, melatih mental saya, Pak. Jadi saya jadi kuat. Kayak kita misalnya sepak bola kita sering kalah, itu kan kita kan kuat mental. Jadi ada berita kalah, biasa kalah itu kita enggak kaget kita. Mungkin kalau menang malah kita heran. Lu bisa menang ternyata dia. Senangnya double. Jadi kalau kalah kan sering gagal mental kuat kan begitu saja.
Sukses ya alhamdulillah, seneng. Gagal enggak masalah, nanti diulang. Sekarang saya banyak belajar. Gitu saja hidup jadi enak. Nah, nanti wabi-sabi ini juga manifestasinya banyak kalau di Jepang, antara lain ranah estetika. Nanti saya jelaskan ya, termasuk misalnya keramik dan lain sebagainya, nanti ada. Puisi juga ada. Cirinya apa? Estetik khas wabi-sabi itu yang pertama asimetris, karena kan menggambarkan ketidaksempurnaan tadi. Tidak harus sepresisi itu. Misalnya bikin keramik, mangkok itu ya agak menceng-menceng sedikit tidak apa-apa lah, yang penting fungsinya. Kemudian sederhana, alami, tidak nyolok. Warna-warnanya biasanya warna-warna bumi, warna-warna abu-abu, kecoklatan, dan lain sebagainya. Teksturnya kasar, tidak mengkilap, tidak pakai ornamen dekorasi yang macam-macam. Ini biasanya khas estetikanya wabi-sabi. Jadi tidak menuntut sempurna. Bisa menikmati yang biasa-biasa. Nanti kita lihat ya. Nanti ada teknik namanya nambal keramik, namanya kintsugi. Bagian dari manifestasinya wabi-sabi. Saya lanjutkan. Dari wabi-sabi ada istilah kintsugi. Kintsugi itu seni tradisional Jepang memperbaiki keramik yang pecah dengan lak. Lak itu getahnya pohon yang nanti dipakai untuk merekat, tapi dia dicampur dengan serbuk emas. Kadang-kadang juga pakai perak, kadang-kadang pakai platinum. Ini namanya seni kintsugi. Apa sih maknanya kintsugi? Kalau dalam budaya modern, rusak itu kan dibuang, pecah itu dibuang. Tapi dalam kintsugi tidak, pecah diperbaiki. Kenapa? Karena sesuatu tidak kehilangan nilainya hanya karena pernah rusak. Ini penting. Jangan sampai kita menganggap pokoknya kalau ada sesuatu yang rusak harus dibuang. Ada sesuatu yang berkurang harus dibuang. Tadi kan sudah ada rumus, tidak ada yang sempurna, bahkan kalian juga banyak kurangnya. Kalau pandanganmu semua yang rusak dibuang, mungkin sejak lama kalian juga harus dibuang. Gitu loh. Lah kamu kan juga banyak kurangnya. Tapi kan tidak begitu, rusak ya diperbaiki. Itu filosofi pertama. Yang kedua, luka, kurang, rusak itu bagian dari identitas. Itulah kenapa retakannya tidak ditutupi biar tidak kayak retak. Biar saja kelihatan kayak retak. Bahkan jadi lebih jelas. Ini kalau dimaknai lebih jauh, loh, kalian punya masa lalu negatif ya biar saja, tidak harus disembunyi-sembunyikan. Biarlah pengalaman pahit itu bagian dari yang membentuk kita sekarang. Saya pernah kecewa, saya pernah patah hati, saya pernah kalah, saya pernah gagal, tidak apa-apa orang-orang tahu. Karena kekalahan, kegagalan, kekecewaan itulah yang membentukku jadi diriku sekarang. Jadi itu ya, jadi kalian itu ya paket lengkap dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan segala luka-luka yang pernah kalian miliki. Loh, punya luka orang tahu kan tidak apa-apa. Keren saja sih, pengalamanmu luas, kamu ngerti macam-macam. Filosofi yang ketiga di balik kintsugi, tidak ada kesempurnaan. Keramik yang sangat mulus itu tidak satu-satunya keindahan. Kadang yang retak justru punya karakter lebih dalam.
Orang baik itu tidak selalu orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang pernah melakukan kesalahan dan sekarang memperbaikinya. Itu juga orang baik. Sementara apa ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Jadi hakikatnya hidup ini ya memang tidak ada kesempurnaan. Biar saja kita bisa menemukan keindahan di mana-mana, tidak hanya di segala yang sempurna. Kemudian perubahan adalah juga kehidupan. Sebelum pecah dan sesudah diperbaiki, keramik itu memang jadi benda yang berbeda. Ia tidak seperti sebelumnya, tapi juga bukan berarti harus dibuang. Kita sebelum kita melakukan kesalahan, kita baik. Setelah melakukan kesalahan, ya ada kelirunya, tapi sekarang sudah diperbaiki. Tentu saja kita bukan orang yang sama, kita sudah berbeda. Tapi bukan berarti hanya versi diri kita yang lama, yang indah. Versi diri kita sekarang dengan segala luka, salah, khilaf, alpa yang sudah kita tambal, kita perbaiki, itu juga indah. Jadi keindahan tidak hanya pada orang yang selalu melakukan kebaikan, tapi juga orang yang pernah salah dan bertobat tidak mengulanginya lagi. Itu juga indah. Lihat orang menyesali kesalahannya itu kan juga indah. Tidak hanya ketika kita melihat orang yang melakukan kebaikan. Ini filosofinya Kintsugi. Jadi Kintsugi kalau disambungkan dengan psikologi ya, ini makna dari orang yang bangkit setelah gagal, hubungan yang pulih setelah konflik, komunitas yang kembali kuat setelah bencana. Mungkin di masyarakat kita ada luka-luka sejarah, ada konflik tahun berapa dan tahun berapa. Ada fragmentasi di antara kita, terus kita pecah. Alangkah indahnya kemudian setelah pecah bukan berarti kita bubar, tapi kita sambung dengan emas tadi. Kita sekarang lebih kuat. Karena dulu kita pernah pecah, sekarang kita lebih hati-hati agar tidak pecah lagi. Nah, ini makna psikologisnya. Apakah itu hubungan kita dengan orang lain, ataukah hubungan masyarakat secara umum di komunitas-komunitas kita, atau hubungan kita dengan diri kita sendiri setelah gagal atau setelah kalah dan lain sebagainya. Jadi boleh ya kalian terinspirasi oleh Kintsugi ini, nanti kamu cari gelasmu apa mangkokmu yang sudah mulai retak, pecah, sambung dengan emas. Kasih hadiah ke temanmu yang sedang susah, sedang gagal, sedang ini. Kamu harus tetap kuat meskipun pernah pecah, pernah retak. Justru sekarang kamu jadi lebih indah. Karena lukamu sekarang menjelma jadi sangat bernilai, jadi emas. Jadi Kintsugi itu tidak kok bilang bahwa penderitaan itu indah, tapi proses pemulihan, penerimaan, dan pertumbuhan setelah mengalami kerusakan. Itulah keindahan. Retakan tidak dirayakan karena menyakitkan, tapi karena menjadi bagian dari kisah hidup yang membentuk diri kita sekarang. Itulah makna Kintsugi. Tentu saja tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita semua punya retakan. Jangan mencitrakan diri kita sebagai orang yang tidak pernah salah, sebagai orang yang selalu benar, orang yang ingin selalu dipuji, ditinggikan, karena kalian akan kelelahan. Baik, terakhir, ini masih nyambung dengan kita menerima hidup apa adanya, kita ikuti prosesnya, kita mensyukuri tahap dan levelnya. Saya ambil dari Beth Kempton, Wabi Sabi. Kata dia begini, hutan
Tidak peduli seperti apa penampilan rambutmu. Gunung-gunung tidak akan bergeser karena jabatan apapun. Sungai-sungai terus mengalir tanpa mempedulikan jumlah pengikut media sosialmu, gajimu, atau popularitasmu. Bunga-bunga terus mekar, terlepas apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak. Alam hanya ada dan menerimamu apa adanya. Ini maksudnya Kenton, ayolah kita belajar dari alam. Alam itu dia ada sebagai dirinya tanpa pura-pura dan bisa menerima kita apa adanya. Tidak nuntut juga, tidak komplain juga, tidak protes. Makanya kata Kenton, hutan itu tidak peduli seperti apa penampilan rambutmu. Jadi kamu masuk hutan, rambutmu keriting apa lurus, boleh. Hutannya juga tidak protes. Kamu pakai sarung apa pakai celana, tidak ditolak. Dia tetap jadi hutan yang itu. Yang masuk orang ateis apa orang religius, dia juga terima. Gunung-gunung juga tidak bergeser karena jabatan apapun. Yang datang presiden pun dia tidak akan minggir. Presidennya yang harus minggir. Jadi siapapun dia yang mendatangi, gunung-gunung tetap di posisinya. Sungai-sungai juga mengalir seperti itu, laut mengalir seperti itu, tidak peduli jumlah pengikut medsosmu, gajimu berapa, popularitasmu. Yang bisa goncang, goyang, berubah kan manusia. Kalau sungai-sungai enggak. Mbok yang datang ke laut, ke sungai itu artis sama yang datang kamu, dia mengalirnya ya begitu. Tidak pakai digaya-gaya mengalirnya yang gimana. Wah ini artis terkenal, ini mau mengalirnya. Tidak, kalau sungai biasa saja. Siapapun datang ya dia begitu. Bunga terus mekar, terlepas apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak. Orang baik dan orang jahat mencium bunga tetap sama-sama wanginya. Dan dia tidak gelisah. Meskipun di depannya mungkin orang yang melakukan kesalahan atau orang yang baik. Alam itu hanya ada dan menerimamu apa adanya. Jadi kadang-kadang yang membuat kita sakit, berat, menjalani hidup ini itu penghakiman yang kita lakukan. Kita jarang berhenti di fakta, tapi kita masuk ke makna yang makna itu sifatnya penghakiman. Kita tidak pernah berhenti, oh 2-0 toh skornya, titik. Kita tidak pernah begitu. Kita itu terus menghakimi ini, menghakimi itu, membuat kita sakit sendiri. Jadi, mbok sudah biar kayak sungai, kayak gunung tadi loh. Faktanya begitu, oh iya. Faktanya ada yang curang, oh iya. Faktanya kita nikmati saja momen demi momen. Kita itu sering menuntut agar kenyataan berubah. Padahal kenyataan sudah terjadi. Yang bisa kita rencanakan bukan kenyataan yang sudah terjadi, tapi rencana yang akan datang. Tapi kita sering menuntut agar kenyataan yang sudah terjadi tadi berubah. Itu yang membuat hidup kita berat. Faktanya kita tidak lulus misalnya, ya kita mau tidak mau harus menerima itu. Tapi kadang-kadang kita mencari kambing hitam, kita mencari alasan, kita mencari seolah-olah bahwa tidak boleh saya tidak lulus itu. Padahal faktanya memang kita sudah tidak lulus. Itu yang membuat hidup kita jauh lebih berat untuk dijalani. Maka belajarlah dari alam. Dia hadir, ada, dan menerima kita apa adanya. Menerima kenyataan hidup sebagaimana adanya. Ini yang membuat hidup lebih tenang, lebih nyaman.